Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ninik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini dalam koneksi antar materi modul 1.4. Peran saya dalam mewujudkan budaya positif: menanamkan disiplin diri dengan teori kontrol, kekuatan intrinsik, memahami kebutuhan dasar murid, memahami motivasi perilaku murid, menghindari hukuman, membuat keyakinan kelas bersama murid, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, dan melakukan segitiga restitusi. Keterkaitan materi dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang menghamba pada murid dapat terwujud dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif merupakan bagian dari langkah mewujudkan visi guru penggerak. Refleksi pemahaman materi modul 1.4. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini tentang budaya positif adalah sebagai berikut. Disiplin positif, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Disiplin merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi yang paling baik. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menghukum. Motivasi sesungguhnya adalah dari dalam diri atau intrinsik. Posisi kontrol guru: penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat oleh guru bersama murid. Segitiga restitusi dilakukan dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik ketika saya mempelajari modul ini di luar dugaan adalah tentang penghargaan adalah hukuman. Yang saya pahami sebelum mempelajari modul ini bahwa penghargaan adalah suatu hadiah untuk mengapresiasi dan memberikan semangat. Setelah mempelajari modul ini baru saya memahami bahwa ternyata penghargaan itu hukuman. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah menghindari penghargaan karena penghargaan itu adalah hukuman. Menghindari hukuman, merubahnya menjadi konsekuensi, restitusi. Merubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Menghindari posisi kontrol penghukum
dan pembuat merasa bersalah, berusaha berada pada posisi teman, pemantau, dan manajer sesuai dengan situasi dan kondisi, namun tetap berusaha berada pada posisi ideal, yakni manajer, dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep inti budaya positif adalah membuat keyakinan kelas dengan murid saya dan melakukan praktik segitiga restitusi saat murid saya ada masalah bertengkar dengan temannya. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif tersebut. Pengalaman penerapan konsep budaya positif yang sudah baik adalah dalam membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah murid, memposisikan diri sebagai manajer dengan melakukan restitusi melalui tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol saya yang selama ini terkadang masih sebagai pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau, berusaha memperbaiki diri agar berada pada posisi ideal, yaitu posisi manajer. Posisi kontrol saya yang selama ini sering saya pakai adalah pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu optimis dan percaya bahwa apa yang saya lakukan sudah benar. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Perasaan saya sangat senang, optimis, dan percaya dengan posisi kontrol manajer ini. Perbedaannya, pada posisi manajer sudah memiliki kemampuan di posisi teman dan pemantau. Sebaliknya, posisi teman dan pemantau belum tentu memiliki kemampuan di posisi manajer. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Tahap yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan peraturan. Karena sebelumnya yang ada adalah peraturan, belum ada keyakinan. Saya mempraktikkannya dengan melakukan diskusi penyelesaikan masalah sebagai berikut. Menstabilkan identitas. Ayo kita selesaikan permasalahan ini. Validitas tindakan yang salah. Kenapa kamu lakukan itu? Menanyakan peraturan kelas. Kamu tahu kan peraturan kelas kita? Saat itu belum ada keyakinan kelas. Urutan dan cara berbicara saya agak berbeda dengan ketika saya sudah mempelajari modul ini. Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kerjasama semua pihak dalam melakukan perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi di mode 1.4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.